Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, Engkau senantiasa yang menyertai kami, sehingga kami tetap bersuka cita. Sekalipun ada penderitaan, akan datang orang yang menyusahi hati pikiran kami, mencerai-beraikan kami domba-dombamu. Kami tetap setia, kami tetap kuat, karena ada Roh Kudus-Mu yang menyertai, menggembalakan kami, membimbing kami. Itu yang kami harapkan, itu yang kami imani. Dalam nama Yesus dan Roh Kudus kami berdoa dan bersuka cita. Amin. Firman Tuhan buat kita dari Markus 14 ayat 27 dikatakan, lalu Yesus berkata, kamu semua akan goncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Demikian firman Tuhan. Saatnya sudah diambang pintu bahwa Yesus akan dihakimi antara satu penguasa dengan penguasa lain. Lihatlah bahwasanya Kayafas, imam besar itu, telah memutuskan bahwa Yesus akan dihukum mati karena mereka menganggap Yesus terlampau berani mengakui sebagai anak Allah, dan hati mereka terjulimi karena pernyataan itu. Mereka menangkap Yesus, membawanya kepada Pilatus. Di depan istana Pilatus, mereka bersorak-sorai sehingga Pilatus melihat dari pintu rumahnya, dari jendela rumahnya apa yang terjadi. Kayafas dengan kawanannya mengatakan, inilah dia, orang yang menjadi penjahat keagamaan itu, dan kamu sebagai hakim harus mau untuk pengadilan terakhir agar dia dibunuh dan dimatikan seperti itu. Namun Pilatus menolak itu juga, bahwa dia mengatakan kalau ada kesalahannya, mengapa tidak hukum keyahudianmu yang memutuskan supaya dia dibunuh mati. Itu kira-kira pembelaan yang ada dari Pilatus. Tapi itu juga imam-imam kepala Kayafas meninggalkan Yesus di daerah kuasa hukum Pilatus, agar Pilatus yang sama sekali mendengarkan jejak dan berita Yesus dan hampir tidak melihat kesalahan Yesus, harus tetap mengemban karena tekanan masyarakat yang sangat keras pada saat itu. Pada saat yang demikian, Yesus mengatakan firman-Nya kepada murid-muridnya bahwa kamu akan goncang imannya tidak akan lama lagi, bahwa anak manusia akan pergi ke tempat di mana kamu tidak bisa untuk datang ke sana. Dan dikatakan Yesus bahwasanya imanmu akan goncang, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Petrus ngotot, yang menganggap dekat kepada Yesus, ngotot. Dia seolah-olah bersumpah bahwa dia tidak akan ingkar terhadap iman percayanya, kesetiaannya kepada Yesus. Lalu ketika itu dia mengatakan bahwasanya bagaimanapun dan apapun yang engkau hadapi dan yang engkau alami, saya akan tetap konsisten untuk mendampingi percaya kepada Yesus. Dan Yesus ketika itu mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok yang kedua kali, engkau sudah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Itu kata Yesus. Saudaraku yang kekasih, kembali ke teks firman Tuhan yang mengatakan bahwasanya kamu semua akan goncang imanmu, dan ketika menghadapi seperti pengadilan yang akan dihadapi Yesus, mereka mulai goncang dan meninggalkan Yesus. Malah itu buktinya, Petrus yang merasa dekat itu, ketika di hari subuh itu ditanya dia apakah dia mengenal Yesus, dia menyangkal Yesus selama 3 kali sebelum ayam berkokok yang kedua kalinya. Ketika itu mata Yesus dengan mata Petrus saling berpandangan dan saling ketemu melihat satu dengan yang lain. Lalu Petrus mengingat apa yang telah dikatakan oleh Yesus sebelumnya, bahwasanya iman percaya mereka akan goncang. Gembala yang terpukul itu adalah Yesus, dan murid-muridnya domba-dombanya adalah mereka murid-muridnya, dan mereka akan tercerai-berai. Dan ketika Petrus menyangkal Yesus, bercerai-berai yang dimaksudkan Yesus sudah mulai terasa dan kelihatan dari diri Petrus sendiri. Saudaraku yang kekasih, demikian benarnya berkuasanya firman Tuhan
Yesus yang mengatakan kepada mereka bahwasanya iman mereka sangat rapuh dan tidak kuat karena mereka belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, pesan yang akan sampaikan kepada kita, jangan terlampau mudah untuk bersumpah seolah-olah kita yang paling hebat seperti Petrus. Ternyata hati kita rapuh. Mari jalani dengan sendirinya kehidupan ini sembari tetap mengikatkan diri, iman, hati, pikiran kepada Allah dalam nama Yesus, agar Dia yang menguatkan kita. Sekalipun ada sesuatu kejahatan ataupun kekuatan yang menyesatkan, yang mau mencerai-beraikan kita antara satu dengan yang lain, tapi prinsip iman kita tetap kuat dan kokoh. Komunikasi, komunitas kita satu dengan yang lain sebagai komunitas orang yang beriman kepada Allah dalam nama Yesus, tetap kuat dan kokoh memperlihatkan warna iman kita. Biarlah Allah dalam nama Yesus lewat firman-Nya ini memberkati setiap orang yang percaya, yang kokoh imannya kepada Allah dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang membuat kami semakin diingatkan agar kami tidak hanya mengucapkan bahwa kami kokoh kuat mengimani Kristus Yesus, tapi dalam perlakuan kami seketika kami menghadapi masalah, iman kami rapuh dan kami tercerai-berai. Biarlah kami satu kawanan, kami yang percaya kepada Allah dalam nama Yesus, dan saling menguatkan ketika ada pergumulan yang kami hadapi. Ini Tuhan kami, berkati kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.